Watuan desa saya tutup dengan sebuah pantun. Burung buri ada di depan mata, burung kakak tua ada di jendela. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mabuk. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan Bupati Maros kepada yang terhormat Bapak Haji Mukti S. Hedirsyah SDPM KMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli salli wa sallim abdi wa huwa lisan Alhamdulillahi rabbah wa islam dina wa Muhammadin nabiyyu rasul. Yang saya hormati, alhamdulillah saya berkesempatan hadir di tengah-tengah masyarakat dan kita semua. Hari ini saya menjadwal harus live di Kompas TV di jam 10, tapi saya pindahkan semalam karena saya ingin hadir merayakan bersama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bersama seluruh masyarakat dan juga kehadiran sosok yang kita ingin dengarkan nasihat-nasihat dan ceramah-ceramahnya Buya Dr. Kiai Haji Rasul Hashim yang benar-benar menempatkan ke Kabupaten Maros, sehingga di sini Buya saya langsung ini lengkap hadisnya dan tidak diwakilkan. Alhamdulillah saya bersama Ibu Wakil Bupati Ibu Haji Aswatina Buhari, ini Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros Haji Batara Amir, ada juga Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Selatan Bapak Ustaz Musailim Arif, kemudian hadir anggota DPRD Provinsi Selatan Bapak Insinyur Haji Muhammad Irfan Abid, hadir langsung juga Bapak Kapolres Maros ya, kita cinta semua, kemudian yang mewakili kejaksaan dari Maros, yang mewakili Kandim Pernas Bandung Maros, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros beserta seluruh dari hampir semua tamu ini hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Kepala Kementerian Agama beserta seluruh jajarannya. Dan yang saya muliakan Anggir Urutan, ya di Sabuni, ya Fardin, jadi Masalah dan Kiai Haji Muhammad. Alhamdulillah mendampingi Buya pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Perwil KPK yang juga hadir di dalam semua. Yang sampai bilang Perwil KPK apa ini? KPK ini komunitas pendakwah keren. Nah, kita bertanya. Jadi pendapatnya dulu ngerti kadang-kadang kali orang sekarang. Yang saya hormati Ketua PHB Kabupaten Maros, yang alhamdulillah melaksanakan Maulid ini bersama pemerintah daerah dan mengambil tempat. Ya, ini baru juga terjadi di Maros bahwa Maulidnya biasa di masjid di kantor bupati, atau kita lakukan di mall yang terbesar di Kabupaten Maros. Nah, kenapa? Karena kita berharap bukan cuma kita sebagai pengunjung menyadari bahwa ini semua hanya dunia saja, dan yang paling utama adalah persiapan kita semuanya.
Oleh itu pada hari ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Maros mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana dan seluruh pihak yang melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud cinta kita kepada suri teladan kita semua. Dan insya Allah tugas kita, harapan kita semua, semoga kita bisa mencontoh perilaku, tindakan, dan contoh-contoh baik yang telah diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sambutan saya, karena yang ditunggu cuma ini adalah nasihat-nasihat atau ceramah dari beliau. جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد، para kiai Haji Baharuddin Khadim Tariqah Al-Muhammadi dan juga Kiai Haji Amirullah Amri, wabil khusus Pak Bupati. Saya cuma ingat depannya Andi. Semoga Pak Bupati dan Ibu Wakil diberkahi kepemimpinannya, diberi cahaya amanah dan cahaya keadilan. Amin ya rabbal alamin. Dan semua wakil-wakil rakyat, ini saya senang sekali wakil rakyat datang. Ini bukan pencitraan, tapi memang mereka cinta Rasulullah SAW. Ini beliau ini ustaz juga ini, dan juga kalau beliau ini ulama plat putih, beliau ini plat merah ya. Para aparat semua anggota, saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah dari awal dakwah sampai sekarang masih bersamai. Semoga Allah berkahi. Wabil khusus yang di depan saya, yang sudah duduk atau yang berdiri, semoga lelahnya Allah ganti dengan ridha. Amin ya rabbal. Karena di mall tidak usah berat-berat ya kajiannya. Ada satu ayat, itu silakan dicek para hafiz, itu surat apa. Qalu, mereka berkata, An-Nur ya, ma lihadzal rasul, ada apa ini? Apa-apaan nih Rasul ini? Maksudnya Rasulullah. Yamshi fil aswaq, kok jalan-jalan di pasar, di mall. Ya, mungkin kalau yang tinggal di Jakarta, ketemu Ustadz, ketemu saya, ketemu siapapun, saya nggak begini kalau ke mall, ya pakai baju kaos. Ya, kecuali jadi ini pertama kali masuk mall pakai jubah, pakai gamis. Awal marrah. Pertama kali masuk mall pakai gamis jadi Pak Bupati. Berkat bid'ahnya Pak Bupati ini. Apa pertanyaannya orang-orang Yahudi? Ma lihadzal rasul, apa-apa nih? Kok Rasul jalan-jalan di mall, kira-kira gitu. Kalau orang-orang hari ini, masa Ustadz jalan-jalan di mall, gitu ya. Masa Ustadz pakai baju kaos. Ya, pasti beliau-beliau ini sering nyamar kalau pergi ke resto ini, saya yakin ini. Ya, wajah-wajah suka nyamar ini. Kadang-kadang pakai topi pet gitu ya, benar Ustadz ya. Cuma kalau saya sulit menyamar karena ada tandanya. Jadi orang kalau lihat walaupun pakai baju kaos, lihat dulu dari kanan, lihat dulu dari kiri. Oh ada tandanya berni Arrozi. Jadi udah nggak bisa nyaman, udah nggak sempat nyamar untuk maksiat. Puji syukur kepada Allah. Ini nikmat paling besar. Allah izinkan kita buat maulid. Tidak hanya di masjid, tapi juga di mall. Maka yang tadinya
As-suq baitus syayatin, pasar mall itu rumahnya syaitan, sekarang menjadi rumahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ungkapan, suatu rumah yang ada Sayyidina Muhammad, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahtaju ila suruji, tidak memerlukan kepada lampu-lampu. Apa maksudnya? Satu tempat, satu negeri yang ada di situ cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baik dari dalam dirinya, bukan baik dari luar. Mereka tidak perlu menceritakan dirinya baik di depan orang, betul-betul memang dari dalamnya sudah baik. Semoga semua yang hadir Allah berikan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan semua itu tidaklah sah kecuali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli salawat siap-siap salawat ya di tengah pengajian ya, biar nanti diikuti oleh yang lain. Suatu kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke pasar. Sampai di pasar, ini pasarnya, di situ ada pasar wilayah kuda, ada pasar bagian onta, ada pasar makanan. Beliau masuk ke pasar tempat orang jual kuda. Sampai di tempat itu, yang jual kuda Arab Badui, beliau menawar harga, deal satu harga. Ketika hendak membayar, tiba-tiba ada orang nawar, ini harga berapa? Maka dia naikkan harganya 2 kali lipat dari harga yang Nabi tawar, yang sudah deal. Lalu Arab Badui ini membatalkan sepihak apa yang telah deal dengan Rasulullah SAW. Apa kata Arab Badui? Saya tidak pernah bertransaksi dengan Anda. Anda emang siapa? Akhirnya Nabi SAW menggunakan haknya sebagai pembeli. Maka beliau bertanya, wahai orang-orang di pasar, adakah kalian yang bersaksi? Aku telah deal dengan si Arab Badui. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun, karena pasar dikuasai Yahudi dan banyak Arab Badui. Akhirnya Nabi bertanya lagi, wahai orang-orang di pasar, adakah kalian yang bersaksi? Tiba-tiba ada sahabat namanya Khuzaimah bin Thabit. Makanya Allah berkahi itu negeri Brunei, walaupun negaranya kecil, tapi mereka mendapat keberkahan berlimpah. Mau Maros diberkahi? Hidupkan maulid. Maka orang nanti akan bekerja dengan cinta. Al-Quran tidak dicipta, Al-Quran munazzal, diturunkan. Kalau Quran yang di rumah itu namanya mushaf. Bisa dihafalkan? Bisa. Hafalan kita itu makhluk, tapi Qurannya tidak makhluk. Al-Quran tidak makhluk, tapi mushaf Qurannya makhluk. Maka Sayyidina Utsman kumpulkan orang yang dulu dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada 700 qari yang dikirim dan terancam mati, walaupun tidak ada riwayat mereka mati sebanyak itu. Ketika mereka dikirim untuk perang, 700 para qurra, para hafiz ini, kata Sayyidina Umar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah, jika mereka yang 700 itu mati, nanti generasi setelah kita mungkin tidak baca Quran. Ayo kumpulkan Quran. Kata siapa? Sayyidina Umar. Apa jawaban baginda? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Hal taf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Hei Umar, apakah engkau akan melakukan yang Nabi tidak buat? Berarti dalam fikiran Abu Bakar apa? Hei Umar, apakah engkau melakukan hal yang bid'ah? Dalam fikiran Abu Bakar, bid'ah itu yang Nabi tidak buat.
Tapi dalam pikiran Umar tidak begitu, wahai Abu Bakar. Bid'ah itu bukan seperti itu. Maka diceritakan oleh Umar, ini begini, nanti kitab suci yang dulu begini, kitab yang akhirnya syarah Allah dada Sayyidina Abu Bakar dibukakan Allah, maka dia menyepakati usul Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Hei Abu Bakar, jika mereka mati, maka tidak ada lagi umat setelah kita baca Quran. Karena bid'ahnya Umar, maka sampailah Quran ke dalam handphone kita masing-masing. Ada Quran handphonenya? Itu kalau nggak dihisap nanti itu berat ya. Ya, walaupun jarang buka, minimal download lah Qurannya. Ya, sudah punya? Ya, biar nanti smartphone-nya bangga. Aku ini ada Qurannya. Betapa canggihnya smartphone, dalam 5 menit tidak sampai Quran bisa di-download. Sanggupkah download Quran 5 menit di dalam hati? Yang tidak bisa dilakukan smartphone satu, smartphone tidak bisa mikir. Smartphone nggak ada perasaan. Kita ini walaupun tidak sanggup mendownload Quran di dalam kolbu, tapi kita punya rasa terhadap Quran. Pernahkah melihat smartphone, handphone nangis baca Quran? Hah? Nggak pernah. Tapi kalau orang kenal Allah baca Bismillah bisa nangis. Tapi saya curiga nanti yang duluan masuk surga smartphone-nya. Kenapa? Mau tidur pengantarnya juz amma, setel di handphone, betul? Jadi yang baca Quran siapa? Smartphone-nya, dianya cuma dengar. Ya lumayan. Tapi dulu yang nanti masuk surga, nah itu tuh yang antum pegang itu. Maka coba perhatikan, ternyata pemahaman bid'ah antara sahabat juga berlainan faham. Apa yang disebut bid'ah menurut Abu Bakar lain dengan Umar. Kata Abu Bakar, yang Nabi tidak buat jangan kamu buat, maksudnya bid'ah. Tapi bagi Umar, hei Abu Bakar, kalau ini ada kemaslahatannya, ini bukan bid'ah. Dari kisah ini Syekhul Islam Ibnu Qayyim, beliau ini imam yang ditakzimi oleh sahabat kita yang bermanhaj salafi. Apa kata Ibnu Qayyim? Kullu maslahatin din. Setiap kemaslahan itu ada hukum agama di situ. Itulah agama. Saya mau tanya, maulid ini maslahatnya besar atau kecil? Berarti bid'ah kah? Kalau dia maslahat dia tidak bid'ah. Kalaupun disebut bid'ah, dia bukan bid'ah hakiki, dia cuma bid'ah secara bahasa. Oh, ustaz. Kata orang sini ustaz ya. Ustaz, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat. Rasul bilang semua bid'ah sesat, kenapa ustaz bilang ada bid'ah yang tidak sesat? Ibnu Taimiyah juga begitu, Muhammad Wahab juga begitu. Apa jawabannya? Benar, antum sudah baca kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Imam Salafi. Apa kata beliau dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim? Bid'ah itu ada dua. Bedanya dengan beliau yang di kiri kanan saya, istilahnya bagi Ibnu Taimiyah semua bid'ah yang tergolong bid'ah syariat itu haram. Maka dia bagi ada bid'ah syari'iyah, ada yang kedua bid'ah lugawiyah. Pergi umrah pakai onta atau pakai pesawat? Betul. Benar nggak? Belajar Quran langsung kepada Quran atau pakai ikra? Pakai tilawati, qiraati? Langsung. Nabi nggak pernah belajar ikra ya. Wahai ahli bid'ah, ini semua wajah-wajah pernah belajar ikra ya? Betul. Hai ahli bid'ah, Nabi dan sahabat pernah belajar ikra? Pernah? Yang wajib itu mencintai Nabi. Cara mencintai Nabi boleh melalui
Maulid. Yang wajib itu mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengenal Nabi boleh lewat maulid, boleh pengajian minggu, boleh pengajian ahad, terserah istilahnya. Kan ada juga yang nggak mau pakai istilah minggu, katanya haram. Ya. Haram dah. Hah? Kalau gitu ganti semua istilah. Tidak boleh istilah puasa, pakai saum. Tidak boleh pakai istilah Indonesia, pakai istilah Arab semua. Tapi tahukah kalian, orang Nasrani di Lebanon menjelang puasa itu saum juga. Menyebut Allah itu ilah juga. Jadi ada orang baru hijrah tidak faham yang disebut Islamisasi. Ada Islamisasi, ada Arabisasi. Apa bedanya? Mengarabkan orang, Arab itu ada Muslim, ada musyrik. Ada Yahudi juga. Abdullah bin Salam itu Arabi Yahudi. Dia ngomong bahasa Arab tapi dia Yahudi. Abu Lahab Arab bukan? Oh, Arab itu ya. Dalam depan saya Arab apa ini? Arab ma'lum. Mengarabkan orang bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mengislamkan orang. Jadi nggak mesti juga pakai gamis-gamis begini, ya. Yang Islami itu menutup aurat atau baju gamis? Nutup aurat. Jadi kalau saya khotbah pakai celana jeans boleh nggak? Boleh. Habis itu diturunin beliau. Walaupun boleh, ada namanya bab adab. Bab apa? Bab adab. Nah, adab ini tergantung budaya tempatan. Ikutilah. Ya. Baik. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim? Ada bid'ah lughawiyah. Tidak ada di zaman Rasul, ada di zaman ini. Contohnya apa? Tadi Iqra. Pergi haji dengan Nabi dulu pergi haji pakai paspor kan? Antri 10 tahun kan? Ini beliau kan yang bikin kita antri ini kan beliau nih Pak. Ya, ini ahli bid'ah ini. Jadi itu disebut bid'ah apa? Bid'ah lughawiyah. Lughah artinya bahasa. Bid'ah lughawiyah ini dalam ilmu fikih disebut bid'ah hasanah. Sama aja. Sama dengan istilah bid'ah hasanah. Lalu kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu jelek. Dolalah sayyi'ah. Itu kullu muhdatsin yukhaliful Qur'an wa sunnah wal ijma'. Begitu tulisan Imam Salafus Saleh, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, wafat 204 Hijriah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahab, jauh sebelum bin Bas dan syekh-syekh yang ada. Setiap perkara baru yang menyalahi Al-Quran, Sunnah dan Ijma', itulah yang disebut bid'ah dolalah. Maka maulid ini apakah bid'ah yang menyalahi kitab dan sunnah atau berkesesuaian dengan kitab dan sunnah? Yang mana? Mengenal Rasul wajib atau sunnah? Hari ini kalau kita nggak buat maulid, orang nggak cerita-cerita Rasulullah SAW, betul nggak? Karena maulid adalah cara efektif menceritakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka buat maulid wajib. Maka ulama umarok mesti kerjasama dan kita senang siang ini mereka mewujudkannya. Semoga tahun depan 12 hari berturut-turut, ya. Semoga nanti banyak yang mendukung. Amin ya Rabbal. Nanti kalau nggak mau demo ya, obatinya. Sampailah di zaman Sayyidina Utsman dikumpulkan semua Quran.
Sebelum dikumpulkan, datanglah Umar dan Utsman kepada sahabat kecil bernama Zaid bin Sabit. Ternyata Zaid bin Sabit sebelumnya didatangi oleh Abu Bakar dan Umar. Apa kata Zaid? Hei Khalifatul Rasul, hei Umar, apakah engkau akan mengajak kami kepada hal yang Nabi tidak buat? Umar Abu Bakar akhirnya ngajarin Zaid, nggak begitu anak muda. Kalau ada masalahnya, maka ini tidak bid'ah. Kalau Nabi hidup sekarang, tentu Nabi juga akan buat. Akhirnya Zaid mengatakan, kalau begitu aku terima. Cuma jika engkau perintahkan aku memindahkan gunung, tentu lebih mudah karena barangnya jelas. Ini Al-Quran. Inilah sejarah bid'ah. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Maka bid'ah ini disebut oleh Ibnu Taimiyah bid'ah lughawiyah. Oleh ulama 4 mazhab disebut bid'ah hasanah. Kita masuk ke kisah Nabi SAW. Saya ceritakan mungkin 1-2 kisah saja. Suatu kali baginda Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Sayyidina Jabir. Yang gak percaya mungkin sebut ini dongeng. Nabi ini pemalu. Kalau buang air kecil pasti di tempat yang tidak dilihat orang. Ini sering saya kisahkan di setiap maulid dan kisah favorit yang saya ceritakan. Mungkin sudah pernah dengar online-nya, sekarang offline-nya. Sayyidina Jabir mengatakan, ketika kami sampai di suatu desa, jadi Nabi ini suka belusukan. Ketika kami sampai di suatu desa ada lembah, dilihat tidak ada tempat untuk buang air kecil. Maka beliau mengatakan kepada sahabat ini, hei Jabir, itu ada pohon. Coba perhatikan, Nabi berbicara kepada Jabir, hei Jabir, itu ada pohon kurma, suruh dia datang ke sini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Akalnya masih kurang cerdas kan? Nabi nyuruh siapa? Jabir. Jabir tanpa tanya langsung pergi. Apa kata Jabir? Hei pohon, Rasulullah nyuruh kamu datang. Masuk akal nggak? Berarti kurang baca Quran. Wa in min syai', tidak adalah sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apapun yang ada di langit, yang di bumi, pohon, tumbuhan, batu, logam, tembok, semuanya bertasbih kepada Allah. Mau maksiat di mana? Mau maksiat di mana? Akhirnya pohon kira-kira gerak nggak? Ternyata pohon kenal Rasulullah SAW. Pohon itu ada beberapa rumpun gerak langsung seperti film-film. Apakah ini dongeng? Terserah Anda. Datang kepada baginda, menutupi beliau. Barulah beliau buang air kecil. Ternyata Rasulullah ini melakukan hal yang gak pernah dilakukan orang Arab. Orang Arab itu kalau mau buang air kecil langsung kencing berdiri, tembak langsung. Mana ada tembok atau di balik pohon, di balik semak, tepi jalan, atau di roda. Pernah melihat orang buang air kecil di roda? Masih banyak. Nah itu Arab Badui itu ya. Orang Arab Badui lebih daripada itu. Lihat tembok Masjid Nabawi langsung dia tembak. Rasulullah SAW buat bid'ah baru. Apa itu? Buang air kecil jongkok. Apa kata orang Arab, orang Yahudi? Hei, kaif nabiyukum yabulu kan nisa. Kok nabi kalian aneh? Kok buang air kecil kayak perempuan? Ibu-ibu ada yang buang air kecil berdiri kan? Maaf.
Ada yang buang kecil berdiri? Hah? Enggak? Benar? Oh benar berarti kata orang Arab itu ya. Orang Yahudi, apa kata Arab dan Yahudi? Nabi kalian aneh. Kok buang air kecil jongkok? Pertanyaannya, mungkin ini dalil orang bikin tempat buang air kecil berdiri di mall, di kantor-kantor. Ternyata ada dalilnya begitu. Suatu kali, Nabi ini kan nggak pernah buang air kecil berdiri, selalu jongkok. Nabi itu diintip oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Hadis Imam Abu Daud, hadisnya sahih. Diintip ngapain? Sekali kejadiannya Nabi SAW buang air kecil berdiri. Pas dilihat dari jauh, siapa yang ngintip? Abdullah bin. Nah ini bayangkan, Nabi buang air kecil jadi hadis. Kalau Pak Bupati buang air kecil jadi hadas. Apalagi Pak Kiai berdua nih sama aja ya. Cara Nabi buang air kecil itu kemudian didiskusikan Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa katanya? Ada kabar baru, tukang intip nih. Rasulullah melakukan hal yang baru, buang air kecil berdiri. Ternyata itu antara rumah sempit ada sampah, ada tebing sedikit. Karena beliau khawatir percikannya mengenai tubuhnya, kainnya, maka beliau berdiri. Coba perhatikan, Nabi melakukan hal yang ganjil jadi hukum. Kira-kira kalau para ustaz ini melakukan hal yang ganjil jadi hukum nggak? Tidak. Tapi kalau Nabi buat yang ganjil jadi hukum. Nabi mengatakan makan minumlah duduk. Satu kali Nabi pernah minum air zam-zam berdiri, kata Sayyidina Ali. Wa syariba ma'a zamzam wa huwa qa'imun, hadis Tirmidzi. Nabi minum air zam-zam sedang berdiri. Oke, ini dalil orang nge-mall minum air berdiri. Tapi jangan sering-sering ya, itu bahaya. Jangan sering-sering minum berdiri. Nabi SAW suka keluar masuk pasar. Kadang menemani istrinya, karena istrinya suka jual beli. Sampai hari ini ibu-ibu suka jual beli nggak, Bu? Suka lihat-lihat, katanya cuci mata. Mau saya cuci matanya? Pakai rinso, pakai soklin. Bapak ibu yang mengkalah, Nabi SAW selesai buang air, beliau berdiri, beliau istijmar. Istijmar itu menggunakan batu. Lalu apa kata beliau? Jabir, kasih tahu ini pohon, suruh dia kembali. Masuk akal? Maka itu pohon kembali. Apa maksudnya? Beliau ingin mengatakan dalam hadis Imam Darimi disebutkan, tidaklah ada seorang pun min ahadin fis sama wa fil ard, tidak adalah seorang makhluk pun di langit dan di bumi kecuali mereka tahu anni Rasulullah, aku Rasulullah, illa asil jinni wal ins, kecuali jin dan manusia yang durhaka. Maka tidaklah aneh buat maulid di mall. Kenapa? Ini tembok-tembok, tiang-tiang semuanya mengenal Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Apa dalilnya benda-benda ini kenal Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Ali, hadisnya sahih, ma min syajarin, ketika kami jalan, tidaklah ada pohon, tidaklah ada batu, logam ini dari bumi, mungkin dari bebatuan kah, dari tanah kah, illa kecuali semuanya menyapa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sapaannya kepada Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah, atau ya Nabi, salam alaika. Waktu kita mahal qiyam, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Ya Nabi, salam alaika. Mau coba? Ayo. Mau kalah dengan pohon?
Tidak mau kalah dengan pohon, tidak mau kalah dengan tembok. Ayo sama-sama kita baca salam kepada Rasulullah SAW. Ya, fadal. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal badru فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأيت، قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Alhamdulillah. Udahan? Ceramahnya udahan. Lanjut. Siapa yang mengkhabarkan itu? Sayyidina Ali. Ternyata sahabat Sayyidina Ali min karamatihi ay yasma' salam al-hadar wa syadar lin Nabi SAW. Salah satu keramatnya sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali, dan begitu juga Jabir, mampu mendengarkan pohon ucapkan salam. Ada yang bisa mendengarkan pohon ucap salam? Saya yakin walaupun Kiai Baharudin itu seorang mursyid, kalau malam-malam ada pohon ucapkan salam, kabur juga beliau. Walaupun Pak Polisi ini berpangkat, semua bawahannya mengatakan siap, tapi kalau ada pohon pisang baca salam, pasti dikira pocong, kabur juga pasti ya. Alam bawah sadar hantunya orang Indonesia pocong. Orang Arab itu lebih horor daripada orang Indonesia. Makanya ruqyah itu berkembang pesatnya di Saudi. Di sini nggak terlalu. Orang sana itu lebih dulu buat pusat pemberantasan sihir daripada KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.